Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya bingung mas, jadi host dadakan gitu loh mas. Tapi saya mau salam-salam dulu buat subscriber Beda Alam, khususnya Sajal Gaib dan Ekspedisi Beda Alam dan juga Behind Beda Alam. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya juga mau lanjut pertanyaan Mas Alam, karena Mas Alamnya kan sekarang nggak bisa saya yang gantikan gitu loh mas, tentang keilmuan susuk banyu aji apa namanya, saya lupa. Oh, susuk banyu rolas itu sebenarnya apa itu mas, karena saya kurang paham. Ya, kemarin kan sama Mas Alam bertanya tentang susuk banyu rolas yang mungkin pernah saya pelajari dulu. Mungkin sedikit cerita dari saya untuk keilmuan susuk banyu rolas yang telah saya pelajari sebelum mungkin masa lampau saya. Masa zaman pahit dulu ya mas ya? Ya, muda gitu. Lagi senang-senangnya sama hal gaib. Ya mungkin dulu itu saya pernah diajak oleh seorang kesepuhan, tokoh masyarakat yang dituakan gitu ya, yang dituakan di daerah saya. Pernah diajak oleh orang itu ke mungkin gurunya lagi. Di situ saya melakukan sebuah ritual pemanggilan susuk banyu rolas. Pemanggilannya itu gimana mas? Kalau untuk pemanggilan itu dulu bukan sama saya ataupun sama orang yang bawa saya, bukan. Tapi sama gurunya orang yang bawa mas itu? Tapi gurunya itu bukan manusia mas. Loh, gurunya itu siapa mas? Hal gaib juga. Jadi gaib dan di dalam gaib lagi gitu ya. Jadi kan manusia itu kan mempunyai wadah, mungkin kegoiban, mempunyai keilmu kegoiban. Jadi dia minta bantuan ke yang gaib lagi gitu, apa gimana? Saya kurang paham tentang gaib masalahnya mas. Mungkin gini mas. Jadi yang dinamakan berguru dengan hal gaib itu, jadi semua petunjuk yang diberikan itu bukan oleh manusia, tetapi dengan makhluk gaib. Oh gitu ya mas. Jadi ritual. Di situ ritual. Ritual. Dan sebelum pemanggilan, mungkin saya bisa sebut susuk lah itu, benar-benar susuk tingkat tinggi kalau menurut saya. Susuk itu ya. Jadi karena sangat jarang yang bisa memiliki susuk banyu rolas. Saya malah segede gini baru tahu gitu loh mas, ada keilmuan semacam itu. Kalau saya yang tahu kan susuk-susuk yang biasa, yang emas gitu loh. Iya. Sama yang benda-benda ya kayak itulah. Saya pernah sedikit tahu. Kalau yang ini saya jujur saya baru tahu mas. Baru dengar kan ya. Malah baru tahu, baru dengar ya di sini gitu loh. Jadi gini mas, susuk banyu rolas itu hadir, bisa datang, itu kan aslinya sebuah benda pusaka mas. Oh gitu. Sama seperti susuk-susuk lainnya kalau bentuknya. Tetapi di dalam proses pemanggilan itu bukan buatan manusia. Jadi dari si jin itu atau dari yang ada di situ lah ya. Dan susuk banyu rolas itu memiliki khasiat keilmuan yang sangat tinggi dan bermacam gunanya. Salah satunya itu apa mas? Saya mau tahu mas. Yang pertama pengasihan, yang kedua untuk jaga diri,
yang ketiga untuk sebuah kekebalan, yang keempat untuk kewibawaan, dan untuk yang kelima itu untuk mungkin karismatik. Banyak juga ya mas khasiatnya. Dalam satu buah benda pusaka, tetapi memiliki khasiat yang sangat banyak. Nah, yang saya mau tanyakan lagi, berarti di dalam diri Mas Rijal masih ada hal itu? Kalau saya sih mungkin masih ada, karena sangat sulit mas. Untuk melepas apa gimana? Apa? Kalau untuk melepas saya meyakini diri saya. Bisa gitu ya? Iya, bisa lepas dari semua itu. Tetapi dulu kan saya pernah dikasih tahu bahwa kalau ingin melepas ini caranya seperti ini. Tapi belum pernah saya lakukan karena saya juga nggak pernah menggunakannya, nggak pernah untuk intinya belum pernah menggunakan. Anarkis gitu ya? Buat anarkis belum pernah gitu ya mas? Belum pernah mas. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi misalkan buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang sedikit belajar tentang hal seperti itu, misalkan tentang susuk gitu ya mas, berarti harus bisa dirinya juga kalau suatu saat sudah tidak butuh harus bisa membuangnya sendiri gitu ya mas ya. Pasti mas. Kan kadang-kadang enggak juga mas, kadang-kadang ada yang belajar adalah orang sepuh gitu biasanya kalau di daerah saya dia mempelajari salah satu keilmuan dan tua, dia tidak bisa melepas keilmuannya itu kan, katanya saya juga kurang paham, katanya susah untuk meninggal dunia gitu. Bisa jadi mas, bisa seperti itu. Banyak keilmuan yang mungkin menurut orang lain susah untuk mati. Iya, banyak. Terus banyak lagi yang mungkin jadi berpengaruh sama kehidupannya. Iya. Kan banyak yang seperti itu. Tapi kalau ini ya yang saya ceritakan susuk Banyurolas, selama saya hidup, selama saya mempunyai susuk Banyurolas itu, alhamdulillah belum pernah sampai kejadian yang tidak diinginkan. Saya juga ada pertanyaan lagi buat Mas Rijal atau Mas Sajal gitu ya. Kalau susuk sama pusaka itu beda nggak sih mas? Ya beda. Kalau misalkan kan kalau sebuah pusaka kita mempunyai anak kecil, itu kan katanya, saya juga karena saya jujur saya kurang paham tentang hal mistik seperti itu, jadi saya mungkin banyak bertanya, maaf buat teman-teman semua. Kalau anak kecil di rumah tersebut ada salah satu benda pusaka katanya sering diganggu gitu, apa itu benar juga mas? Belum tentu. Kita nggak bisa menjustis semua itu karena mungkin benda pusaka ataupun makhluk goib. Jangan pernah sampai langsung menjustis seperti itu, jangan pernah. Soalnya kayak gini mas, kalau menurut pengalaman saya pribadi nih ya, sesuatu yang menjustis hal goib, misalkan yang tadinya enggak bisa jadi iya. Sugesti berarti? Bukan sugesti. Apa gimana? Jadi kayak gini mas, contohnya seperti makhluk goib itu enggak jauh beda sama kita, sama manusia. Ini contohnya, Mas Aji nggak melakukan mencuri, tapi Mas Aji dituduh, sering dituduh mencuri. Lama kelamaan pikiran negatif Mas Aji pasti, buat apa saya nggak melakuin, tapi saya dituduh terus, mending saya ngelakuin. Pasti seperti itu mas. Iya, kalau manusia, saya pribadi memang seperti itu mas. Iya. Karena saya dituduh. Gitu. Itu pun nggak beda jauh dengan makhluk goib. Jadi makhluk goib itu juga sama mempunyai rasa seperti manusia juga ya? Sama. Soal susuk, saya memang tidak tahu, tapi saya ingin sedikit belajar
tentang apa itu ilmu-ilmu yang notabene seperti dari benda pusaka ataupun hal-hal seperti itu, karena saya tidak tahu dan tidak mempelajari. Bagaimana cara mempelajarinya, Mas? Kalau mempelajari harus mungkin mencari seseorang yang bisa membimbing kita. Guru. Ya bisa seperti itu, bisa disebut guru. Membimbing kita, tetapi harus bisa bertanggung jawab Atas apa yang nanti kedepannya akan terjadi gitu ya. Jadi keilmuan yang diamanahkan ke Mas Haji misalkan, Mas Haji mempelajari sebuah ilmu ke guru Mas Haji. Itu gurunya kalau bisa Mas Haji mencari guru yang bisa bertanggung jawab dunia akhirat tentang keilmuan yang dipelajari muridnya. Susah kalau yang kayak gitu ya, Mas ya. Kalau misalkan saya belajar, misalkan ya teman-teman ya, misalkan saya belajar dari Mas Rizal, Mas tolong bantu saya mau belajar ilmu apalah gitu ya. Terus di situ nanti saya bilang ke Mas Rizal, tapi nanti kalau ada apa sama saya, jenengan harus tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya pastinya nggak mau. Ya gitu ya Mas ya. Iya jarang iya. Ya sambil ngerokok, Mas. Yo monggo Mas Haji. Mas Haji yang ngerokok, saya yang enggak. Susah ya, Mas. Maaf. Oh iya Mas Haji, besok kan mungkin lusa lah. Besok saya mungkin malah minta maaf ini ya sebelumnya. Saya minta tolong temenin Wisnu Untuk eksplorasi atau gimana? untuk eksplorasi, untuk ngecek lokasi dulu. Insya Allah. Karena kan benar atau enggaknya saya juga belum dicek lokasinya sama saya. Jadi dicek sama Mas Wisnu sama Mas Haji dulu. Nanti saya mungkin bahanin sesuatu dari rumah. Ke Mas Wisnu apa ke saya? Mungkin ke Mas Wisnu lah. Oh jangan ke saya, Mas. Saya orangnya penakut. Tapi saya mau berani itu caranya gimana, Mas? Kalau ingin berani ya explore sendiri. Waduh, itu banyak Mas. Tapi gini aja Mas Haji. Sesuatu hal yang goib itu kalau tidak dibenturkan dengan hal goib nggak bakalan. Oh, jadi munculnya makhluk seperti itu karena ada sedikit benturan. Iyo, pasti itu. Gak mungkin hal goib tiba-tiba muncul secara secara langsung di hadapan kita tanpa ada benturan. Meskipun ada yang seperti itu ada, tetapi mungkin makhluk yang kayak gitu yang udah benar-benar mengganggu. Iya, kalau muncul. Kalau misal seperti suara-suara, ya itu ya biasalah mungkin makhluk goib yang sedang menggoda keimanan atau bagaimana? Ya mungkin yang lagi liwat atau gimana. Cara bahasa saya sedang sedikit ya itu tadi mencoba dia berani apa enggak gitu loh. Tapi saya nggak berani, Mas. Kebanyakan saya takut gitu loh. Mungkin karena pelajaran spiritualis juga harus mempunyai ya, Mas, agar berani gitu loh. Ya harus, Mas. Biar berani Mas Haji, jadi ya belajarlah sedikit-sedikit sama beliau. Surya Wijaya kan juga ada minta mungkin cikiran biar nggak takut ini gimana ini kayak gitu. Ya saya nggak berani, Mas, maksudnya ngobrol sama beliau Ki Surya Wijaya, Ki saya mau belajar ini gitu. Di sini saja ya saya berani ngobrol kayak gini sama Mas Rizal karena mungkin karena keadaan saya yang harus tanya sama Mas Rizal gitu loh. Kalau secara saya ke rumah Mas Rizal bilang seperti ini, Mas saya mau belajar, kan Mas Rizal tahu sendiri lah saya gimana orangnya gitu loh. Ya gini aja Mas Haji, nggak usah ada yang ditakutkan. Kalau menurut saya nggak usah ada yang ditakutkan. Kenapa nggak usah ada yang ditakutkan? Contoh kayak gini. Sekarang kita takut sama makhluk goib, tapi kita tidak takut sama orang tua kita, sama yang di atas. Ya juga ya, Mas, salah berarti ya.
itu udah salah besar. Kalau manusia seperti itu udah salah besar. Jangan pernah takut sama hal gaib. Buat apa takut? Kalau mau takut itu sama Allah yang di atas, Sang Pencipta. Sang Pencipta. Satu takut Sang Pencipta, dua takut sama orang tua berarti ya, bukan sama hal gaib. Nah, ini Hal gaib caranya. bisa dipelajari. Nah itu yang saya karena mungkin saya tidak belajar, jadi ya wajar lah ya, manusiawi kan kalau misalkan seseorang takut dengan hal-hal gaib, kan manusiawi gitu loh. Nah dan soal tadi apa susu penyurolas itu berarti sama halnya dengan khodam juga ya mas, atau gimana? Bukan kata. Oh bukan. Itu sebuah benda pusaka. Tapi nggak ada khodamnya tuh, ada atau gimana? Kalau saya menurut pribadi saya sih bukan khodam, tetapi suatu energi. Tapi ada sedikit amalan-amalan tertentu buat agar misalkan kalau kita mau saya mau mencoba gitu, berarti ada apa namanya cara kalau kodamnya mungkin dipanggil gitu atau gimana? Enggak. Oh, enggak. Kalau susu penyurolas itu sudah mendarah daging mas. Jadi tanpa dipanggil pun dia si susuk itu ya, jadi sudah ada dalam diri kita dan memancarkan itu sendiri. Yang namanya kayak gini mas, susu penyurolas itu kan terbuat dari air. Unsur air. Air yang dikumpulkan dari 12 sumur keramat. Menurut makhluk gaib yang menceritakan sama saya. Dan itu jika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, itu sudah mendarah daging. Hebat juga gitu ya, namanya susuk penyurolas. Cara pemanggilannya nih mas, dulu waktu saya pertama. Cara pemanggilannya gitu, kita harus yang pertama puasa dulu, yang ketiga kita sholat tahajud yang rajin. Ya terus saat pemanggilan pun ada ritual tertentu. Contohnya kita harus mencari hewan apa? Kalau di daerah saya namanya undur-undur. Undur itu yang undur itu kan? Iya. Undur-undur terus sama beras. Beras ketan. Itu 7 butir. Terus di situ ada kemenyan. Ternyata kalau mau itu juga ribet, masih ada lagi. Masih banyak lagi. Ribet juga ya mas kalau misalkan mau mencoba gitu. Ya menurut saya sih kalau ingin tahu ya kayak gitu mas, resikonya ya ribet kalau ingin tahu. Dulu kan saya mungkin belajar ingin tahu itu banyak mas, belajar ingin tahu inilah, ingin tahu itulah, sehingga sampai saat ini nggak mau percaya semua, udah hilang. Jadi hal-hal seperti itu percaya tapi tidak terlalu diyakini. Saya percaya semua itu percaya, tetapi saya tidak meyakini semua itu. Kalau saya mungkin karena mitos-mitosnya dari orang tua saya gitu. Benda ini nggak boleh, benda itu nggak boleh. Makanya saya kalau misalkan jenengan kan yang di video kemarin itu dapat pusaka. Saya mau bawa gitu, coba saya bawa. Kadang-kadang orang tua saya bilang, kamu nggak kuat lah. Itu kata-kata nggak kuat itu sebenarnya seperti apa mas? Padahal kan salah satu contoh rokok saya bawa kan kuat, bisa kan benda kecil aja, kecil segini loh, nggak kuat gitu. Contohnya keris-keris yang kecil itu loh. Ya mungkin kita berpikiran positif aja sama orang tua kita. Mungkin karena suatu benda pusaka itu memiliki suatu energi mas. Contoh kayak gini mas, yang bisa dibilang gak kuat. Misalkan Mas Haji mempunyai suatu keris, contohnya Semar Mesem. Di saat Mas Haji mempunyai keris Semar Mesem, itu pasti banyak orang yang melirik Mas Haji itu beda. Jadi Jadi ada karismatik gitu atau kewibawahan? Sebuah pengasihan loh. Kalau suatu keris Semar Mesem. Sekarang kalau mungkin orang tua Mas Haji takutnya kayak gini, dibilang
kalau dibilang nggak kuatnya seperti ini, banyak misalkan banyak cewek yang deketin Mas Aji, ya, gitu kan, banyak yang deketin Mas Aji. Di situ Mas Aji merasa tertarik, sedangkan Mas Aji udah punya istri. Itu yang bisa disebut nggak kuat, pegang benda pusaka. Oh, jadi pada intinya nggak, dalam arti kata nggak kuat itu luas juga ya Mas ya? Luas. Jadi takutnya nanti kita juga banyak apa hal-hal yang datang ke kita, misalkan dari cewek terus juga anarkis, kan bisa kan ada benda pusaka yang seperti itu. Banyak. Ada yang mau dipertanyakan lagi, Mas Haji? Kalau saya sih kayaknya cukup lah, karena saya juga ada urusan Mas Alam, karena nggak bisa nemenin Mas Rinjal juga. Jadi saya akhiri saja gitu loh Mas. Gampang lain waktu kita sambung lagi ngobrol-ngobrol. Iya, iya, siap. Buat teman-teman semua, khususnya pecinta beda alam, sajal gaib, beda alam official, saya akhiri, dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.